Shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam ibadah doa sepakat yang saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa merenungkan firman Tuhan dalam ibadah doa sepakat pada malam hari ini, di mana dalam renungan pada malam hari ini kita mengambilkan dari Kisah Para Rasul 11 ayat Kisah Para Rasul 11 dan Amsal pasal 10. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Renungan pertama kita ambil dari Kisah Para Rasul 11. Judulnya Gereja yang Bertumbuh. Bagaimana gereja yang bertumbuh. Dalam ayat 1 sampai 18, di situ diceritakan apa yang terjadi di Yope sudah terdengar di Yerusalem. Pada waktu itu Petrus tiba di Yerusalem. Orang-orang yang pertama yang percaya yang bersunat berselisih paham dengan Petrus. Jadi mereka meminta penjelasan mengapa Petrus masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Seperti dimaksudkan dalam ayat 3. Ayat 3 di situ kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Sehingga mereka meminta penjelasan pada Petrus. Karena apa? Bagi orang Yahudi ada larangan untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi, atau masuk ke rumah mereka. Karena mereka berpikir bahwa Petrus sengaja melakukan hal itu. Mereka berpikir bahwa Petrus sengaja masuk ke rumah orang-orang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, kemudian Petrus pun akhirnya menjelaskan bahwa dia melakukan hal itu karena Roh Allah yang memimpinnya. Jadi Petrus menceritakan bagaimana Allah sampai 3 kali memberikan penglihatan agar meruntuhkan pemahaman haram dan tidak haram. Kita bisa melihat di ayat 5 sampai ayat 10. Di situ disatakan, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit." Jadi itu Petrus menceritakan bahwa Allah telah menampakkan diri, Allah telah memberikan penglihatan sampai 3 kali agar dia meruntuhkan pemahaman haram dan tidak haram. Jadi karena orang-orang ada menganggap bahwa ada haram dan tidak haram, di situ Tuhan telah memberikan penglihatan pada Petrus dalam ayat 5 sampai ayat 10. Kemudian Petrus menceritakan bahwa Allah telah menampakkan diri kepada Kornelius bahwa Petrus akan menyampaikan berita keselamatan bagi seisi rumahnya. Kita bisa melihat di ayat 13 dan ayat 14. Di ayat 13 dan 14, ini firman Tuhan. "Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita." Jadi bagaimana Allah telah menampakkan diri kepada Kornelius bahwa Petrus akan menyampaikan berita keselamatan bagi seisi rumahnya. Itu ada terdapat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 13 sampai 14. Kemudian Petrus menceritakan bagaimana Roh Kudus turun atas seisi rumah Kornelius ketika dia sedang mengajar. Jadi
Ketika Petrus sedang mengajar di rumah Kornelius, Roh Kudus turun ke atas seisi rumah Kornelius. Itu kita bisa membaca di ayat 15 dan 16. Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi, bagaimana Roh Kudus turun atas isi rumah Kornelius ketika Petrus sedang mengajar? Itu ada dalam ayat 15 dan 16. Jadi dia melakukan semua itu karena Allah telah membuka jalan. Akhirnya orang itu memahami bahwa Allah telah mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Itu kita bisa melihat di ayat 17. Jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Jadi orang-orang mulai percaya bahwa Roh Kudus bekerja atas rumah keluarga Kornelius. Jadi bagaimana Allah telah mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Ya. Mereka pun akhirnya menjadi paham dan kemudian memuliakan Allah. Jadi gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang berpusat pada Kristus. Jadi semuanya memusatkan pada Kristus. Gereja yang menyehatkan adalah gereja yang seluruh dinamikanya dikendalikan oleh Kristus. Jadi semuanya, apapun yang kita lakukan adalah dalam kendali Kristus. Jadi dikendalikan oleh Kristus. Kemudian gereja yang diberkati adalah gereja yang mengutamakan Kristus. Jadi tidak ada yang lain, hanya pada Kristus kita memuji, kita memuliakan Dia. Itu adalah gereja yang diberkati. Jadi gereja yang menyejukkan adalah gereja yang siap berubah menjadi gereja yang serupa dengan karakter Kristus. Bagaimana karakter Kristus kita sudah tahu. Jadi kita harus merubah gereja kita sesuai dengan karakter Kristus. Ya, saling mengasihi, saling memperhatikan. Jadi ada damai dalam gereja itu. Karena karakter Kristus adalah damai sejahtera. Kemudian gereja yang berbuah adalah gereja yang bersukacita karena mengenali pekerjaan Allah yang nyata di tengah-tengah umatnya. Jadi itulah renungan firman Tuhan tentang dari Kisah Para Rasul 11 yang saya ambilkan dari ayat 1 sampai 18 mengenai gereja yang bertumbuh. Jadi kita harus seturut kehendak Tuhan. Kita mudah-mudahan dalam Kisah Para Rasul 11 ini gereja kita menjadi gereja bertumbuh, gereja yang menyehatkan, gereja yang diberkati, gereja yang menyejukkan, dan gereja yang berbuah. Nah, kemudian renungan kita yang kedua yang kita terambil dalam Amsal 10. Bagaimana Amsal 10? Diambilkan dalam Amsal 10. Amsal 10 di situ kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Dalam Amsal 10 ayat 1 sampai 22 dikenal dengan sebutan Amsal-Amsal Salomo, berisi berbagai macam dan ragam nasihat kehidupan. Jadi di dalam Amsal ini ada berbagai macam dan ragam nasihat untuk kehidupan. Dalam ayat 1 sampai 16 ada 3 berkat dalam kehidupan. Ada 3 berkat. Ya. Seorang pengkhotbah mengatakan bahwa Amsal sesungguhnya kalimat yang pendek. Ya. Amsal sesungguhnya itu kalimat yang pendek yang ditarik dari pengalaman yang panjang. Pengalaman apa yang disampaikan dalam Amsal 10? Ya. Pengalaman apa yang akan disampaikan dalam Amsal 10 ayat 1 sampai 16? Nah, dalam bagian ini, dalam Amsal 10 ini mengajak kita untuk merenungkan 3 berkat. 3 berkat yang diterima dari Allah bagi hidup ini.
Yang pertama dalam ayat 1 itu tentang anak, ya. Amsal-amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Itu berkat yang pertama tentang anak. Kemudian berkat yang kedua dalam ayat 2-6 dan ayat 15 dan 16. Itu tentang harta milik. Ayat 2-6. Begini firman Tuhan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada musim panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Itu dalam ayat 2-6. Kemudian ayat 15 dan 16 itu juga masih bicara tentang harta milik. Ayat 15 dan 16. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Jadi di sini dalam ayat 2-6 dan ayat 15-16 itu tentang harta milik. Jadi harta, 3 berkat kehidupan. Yang pertama itu dalam ayat 1 tentang anak, kemudian ayat 2-6 dan ayat 15-16 itu tentang harta milik. Kemudian berkat yang ketiga itu kita bisa membaca di ayat 7-14 tentang relasi dengan sesama. Ayat 7-14 tentang relasi dengan sesama. Ini firman Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Jadi di dalam ayat 7-14 tentang relasi dengan sesama. Relasi dengan sesama. Penulis Amsal menegaskan pentingnya mengajarkan kebijaksanaan kepada anak. Kenapa? Supaya tidak mendatangkan kedukaan bagi orang tuanya, seperti yang tertulis dalam ayat 1. Seperti yang tertulis dalam Amsal ayat 1, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah duka cita bagi ibunya. Jadi di sini penulis Amsal menegaskan pentingnya mengajarkan kebijaksanaan kepada anak supaya tidak mendatangkan kedukaan bagi orang tuanya. Kita wajib mendidik anak kita seturut kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya sukacita selalu ada di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kebijaksanaan mengenai apa? Ya, kebijaksanaan mengenai apa yang ada tertulis dalam Amsal ini? Bagaimana mengelola? Jadi kebijaksanaan mengenai bagaimana mengelola harta yang telah Tuhan percayakan kepada kita, dan pentingnya mengutamakan kebenaran dan kerajinan untuk mengelolanya, termasuk dengan relasi dengan sesama. Jadi di dalam ayat 2 dan sampai 6, kemudian ayat 15-16 itu bagaimana mengelola, ya.
Jadi bagaimana mengelola harta yang telah Tuhan percayakan kepada kita dan pentingnya mengutamakan kebenaran dan kerajinan untuk mengelolanya. Termasuk juga di dalamnya dengan relasi dan sesama. Jadi pentingnya kita menjaga hati, menjaga perkataan, menjaga perbuatan kita. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan itu menyakiti hati orang lain. Itu jadi kita perlu menjaga hati kita, perlu menjaga sikap kita, perlu menjaga perbuatan kita untuk tidak menyakiti hati orang lain, baik itu mereka yang seiman dengan kita ataupun orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kita wajib menjaga hati kita, menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu seturut kehendak Tuhan. Kita tidak menyakiti hati orang lain. Jadi dalam Amsal ini, di mana peran Tuhan dalam semua ini? Kita mempertanyakan di mana peran Tuhan dalam semua ini. Nah, kita bisa melihat, perhatikan perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Di dalam ayat-ayat itu disebutkan tentang orang benar dan orang fasik. Jadi perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Penulis Amsal menarik garis yang tegas antara hidup di dalam Tuhan Allah dengan hidup yang tidak menuankan Allah yang benar. Jadi di situ sudah ditegaskan bahwa kita hidup seturut kehendak Tuhan. Kita hidup seperti yang telah Tuhan ajarkan, penuh kasih, penuh perhatian, penuh damai, ya, bagi sesama, bagi semua orang. Itu yang telah Tuhan ajarkan. Jadi ketika sumber dan pusat perhatian kita digeser dari Allah yang sejati, maka kita akan jatuh ke dalam kefasikan. Jadi kalau kita menjauh dari Tuhan, kita menjauh dari perbuatan-perbuatan yang telah Tuhan ajarkan, kita akan jatuh ke dalam kefasikan. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Kita jatuh ke dalam kefasikan. Itu yang Tuhan benci. Nah, jadi penulis Amsal di sini mengajak kita untuk menguji sumber kebahagiaan kita. Menguji sumber kebahagiaan kita. Bagi orang kaya, harta adalah sandarannya. Jadi orang kaya itu sandarannya harta. Bagi orang melarat, mereka dipenuhi ketakutan dan kemiskinannya. Jadi orang kaya, sudah kaya, sudah semuanya serba tercukupi, sehingga kadang-kadang untuk beribadah mereka lupa. Mereka percaya bahwa gereja, gak perlu ke gereja, yang penting saya perpuluhan, yang penting saya memberikan persembahan. Padahal itu yang tidak Tuhan inginkan. Tapi Tuhan ingin kita datang pada Tuhan, kita memuji, memuliakan Tuhan dengan hati dan pikiran kita, dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan terbuai dengan harta yang kita miliki. Kemudian bagi orang yang tidak punya, orang yang melarat, mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kemiskinannya. Mereka berpikir, kalau saya ke gereja sementara kebutuhan-kebutuhan saya masih kurang, bagaimana mencukupi? Percaya saja, Tuhan pasti mencukupi segala kebutuhan kita. Tuhan akan berikan pada kita kebutuhan kita tepat pada waktunya. Percaya, Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Jadi jangan ada rasa khawatir. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat kita sesuai kebutuhan kita tepat pada waktunya. Saya juga mengalami itu. Berkali-kali saya kadang-kadang ada rasa khawatir. Tapi pada saat kita memerlukan, Tuhan memberikan. Mungkin pada melewati waktu yang kita butuhkan. Saya membutuhkan hari ini, pagi ini, tetapi Tuhan memberikan siang hari ini. Itu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan waktu yang terbaik. Kita percaya hal itu. Jadi tentu saja sikap hidup yang benar adalah bijaksana dalam bahwa Tuhan akan memberikan, tidak akan membiarkan orang yang benar melarat. Ya, dalam ayat 3 disebutkan di situ, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Jadi bahwa upah orang benar akan membawa kehidupan. Jadi makanya kita harus seturut kehendak Tuhan. Kita harus menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi saluran berkat. Ya. Walaupun kita mungkin kekurangan, tetapi kita percaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi itulah renungan firman Tuhan
pada malam hari ini dalam ibadah doa sepakat, saya percaya apa yang kita renungkan pada malam hari ini menjadi bisa menjadi rema dalam hidup kita, bisa menjadi menumbuhkan iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat kita hidup di dalam Tuhan kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan, semoga kita semua diberkati, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, kita selalu sehat, karena pada saat ini kita percaya bahwa pandemi Corona masih merajalela, masih ada, karena menurut berita-berita ini akan berlangsung lama. Begitu juga dengan mereka yang bersekolah, anak-anak kita yang bersekolah. Karena kemarin saya sempat ke Penajam, saya sempat ada rapat, saya mengikuti rapat di Penajam tentang ternyata kemungkinan besar, kalau kemungkinan untuk masuk sekolah pada tanggal 13 Juli itu 25%. Tetapi yang 75% itu masuk sekolahnya akhir tahun 2020. Jadi normal itu, keadaan sekolah akan normal tahun 2020. Gitu. Karena kemungkinan kalau dipaksakan untuk sekolah tanggal 13 Juli itu kemungkinan besar klaster semakin besar, klaster penyebaran pandemi Corona semakin besar disebarkan oleh anak-anak yang bersekolah. Karena anak-anak kita perlu kita jaga lewat apa yang dituntun Tuhan. Itulah. Jadi puji Tuhan yang bisa saya sampaikan dalam renungan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 11 dan Amsal 10. Shalom, selamat malam.